Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 16 sampai 21. Injil pada hari ini, Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah, adalah kisah tentang para gembala yang melakukan perjalanan ke Bethlehem untuk memberikan penghormatan kepada Yesus yang masih bayi. Saudara dan saudari, bagaimana para gembala itu tahu di mana menemukan bayi Yesus? Pada masa itu tentu saja tidak ada GPS untuk memandu mereka dalam perjalanan mereka. Akan tetapi para gembala itu memang memiliki bintang yang cemerlang untuk menuntun mereka kepada Yesus. Setelah menyembah Yesus, para gembala itu pergi dan menyebarkan kabar baik bahwa seorang anak telah lahir. Saudara dan saudari, yang menarik adalah tidak seorang pun meragukan pengumuman para gembala itu. Sebaliknya, semua orang yang mendengarkan pengumuman itu dipenuhi dengan sukacita dan kekaguman. Salah satu pernyataan yang paling mendalam dalam Injil hari ini adalah Maria menyimpan semua hal ini dalam hatinya dan merenungkannya. Apa yang ada dalam hati kita yang kita renungkan? Mungkin sebuah peristiwa, kesempatan, atau perjumpaan yang membawa kita pada sukacita besar. Atau mungkin kita teringat akan kesulitan atau tantangan dalam kehidupan kita. Saudara dan saudari, dalam dunia yang serba cepat dewasa ini, kita perlu merenungkan kehidupan kita. Merenungkan diri tidaklah selalu mudah. Ketika kita menyakiti atau merasa sendirian, hal terakhir yang mungkin ingin kita lakukan adalah memikirkan rasa sakit atau kehilangan kita. Mungkin lebih nyaman untuk menghilangkan rasa sakitnya. Saudara dan saudari, Allah mengundang kita untuk merenungkan karunia-karunia yang diberikan kepada kita, sukacita kita dan duka cita kita. Pada berbagai kesempatan, Maria mengalami pergumulan emosi dalam kehidupannya. Dari sukacita besar sampai kebingungan, juga duka cita atau kehilangan besar. Maria merasakan suka dan duka kehidupan. Saudara dan saudari, di awal tahun baru ini, marilah kita berdoa kepada Maria. Kehadiran dan kekuatannya mungkin memberi kita kedamaian yang akan menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita jalani tahun 2021 dengan penuh sukacita, tetap bersandar pada Tuhan, dan hari ini kita diminta untuk berdoa kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah dan selalu mencontoh teladan imannya dalam kehidupan kita sehari-hari. menjawab panggilan Allah dan setia menanggapi panggilan Allah itu
sampai akhir hidupnya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.